5 Fakta Prelak, Pionir Kesultanan Asia Tenggara, Telusur Jejak Peradaban Luhur bersama Umbi Haur. Inilah kerajaan Islam tertua kedua di Nusantara, Kesultanan Prelak. Tertoreh dalam kabut sejarah Timur Aceh, Kesultanan Prelak berdiri sebagai tapal awal jejak Islam di kepulauan ini. Dari Dayah Tua ke Pelabuhan Rempah, narasi kesultanan ini ditenun ulang lewat batu nisan, hikayat, dan ingatan para pewarisnya. Asal-usul dan relasi, tahun 840 Masehi mencatat momen lahirnya Kesultanan Prelak. Berdiri di tepian sungai yang subur dan pelabuhan strategis di Timur Aceh. Nama Prelak merujuk pada kayu keras penguat kapal, simbol maritim dan fondasi dagangnya. Gelombang pedagang Arab dan Persia yang berlayar menuju Selat Malaka sejak abad ke-8 menjadikan pelabuhan Prelak titik simpul penting. Ia menjalin urat dagang dengan Sriwijaya, Jambi, dan para saudagar Hindu-Buddha Asia Selatan. Dari ingatan masyarakat dan manuskrip lokal, disebutkan tokoh Ali bin Muhammad bin Ja'far Shiddiq dan Nakhoda Khalifah sebagai pelintas awal. Mereka menikah dengan bangsawan setempat, membentuk akar keluarga penguasa Islam lokal. Pernikahan antar kerajaan menjadi jembatan kekuasaan. Putri Prelak pernah dinikahkan dengan pemimpin Pasai dan penguasa Malaka, menciptakan poros Islam awal Nusantara. Sultan Makhdum Alaiddin Amin Shah memperluas diplomasi ini pada abad ke-13. Relasi dengan Sriwijaya tidak selalu damai. Sekitar abad ke-11, kisah rakyat menyebut konflik maritim pecah akibat penolakan Prelak terhadap upeti tahunan. Namun mereka bertahan, mempertegas posisi otonom di jalur rempah. Integrasi ke dalam Samudera Pasai terjadi secara damai setelah wafatnya Sultan terakhir pada tahun 1292 Masehi. Prelak tidak hilang, melainkan larut sebagai warisan dalam politik, budaya, dan keilmuan Pasai. Islamisasi dan ciri khas. Ketika layar-layar Arab dan Persia menepi di pelabuhan Prelak pada abad ke-9 Masehi, gelombang awal dakwah Islam menyentuh daratan timur Sumatera. Perdagangan menjadi pintu masuk, lalu menyusul perkawinan dan pengajaran dalam balutan tasawuf. Zawiyah Cot kala muncul sebagai mercusuar spiritual didirikan oleh Syekh Abdullah Arif sekitar abad ke-11. Di tempat ini dakwah tak sekadar wacana, tapi diterjemahkan menjadi amal sosial, madrasah, dan ruang zikir berjamaah. Model dakwah tak mengandalkan pedang, tetapi hati. Para ulama mengajarkan kasih sayang, berbagi makanan, membina yatim, dan menanamkan akhlak mulia lewat teladan. Dakwah menjadi gerakan kemanusiaan yang menyentuh akar sosial masyarakat pesisir. Pada masa awal, Prelak menganut corak Syiah, dibawa dari hubungan dagang dengan dunia Persia. Namun sejak abad ke-12, melalui pergolakan internal dan pengaruh luar, mazhab Sunni mulai tumbuh dan mengambil tempat utama. Transisi ini terekam dalam manuskrip Hikayat Aceh dan catatan musafir dari Cina. Kekuatan Sunni berkembang melalui zawiyah dan institusi pendidikan rakyat, menjadikan Prelak sebagai pusat pembelajaran Islam yang terbuka bagi semua kalangan. Kesultanan Prelak dikenal dengan identitas Islam yang ramah, ilmiah, dan adaptif. Dari tradisi maulid hingga tata hukum lokal, semua terjalin dalam ruh syariat dan ilmu, menjadi ciri khas peradaban Islam awal di Nusantara yang bertahan lintas abad.
Langkah awal kesultanan ditapaki oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, sosok pendiri dan pemimpin pertama. Keturunannya dari Jazirah Arab berpadu dengan darah bangsawan setempat, membentuk fondasi kekuasaan bercorak Islam yang kuat dan mengakar. Pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat. Pada masa ini, relasi dagang dan diplomasi diperkuat dengan Samudera Pasai serta Malaka. Jalur pelayaran dikelola cermat, menjadikan Prelak simpul utama jaringan rempah. Syekh Abdullah Arif menjadi tokoh sentral spiritual yang membawa ajaran tasawuf. Ia mendirikan Zawiyah Kot Kala sekitar abad ke-11, membentuk jejaring ulama yang menyebar ke seluruh pantai timur Sumatera hingga ke tanah Semenanjung Melayu. Kiprah ulama lokal seperti Teungku Johan Muda menciptakan sistem pengajaran fikih yang kontekstual. Majelis ilmu digelar rutin di Dayah dan Zawiyah, mempertemukan rakyat dengan tafsir Al-Quran, hadis, dan akhlak, membentuk fondasi peradaban berbasis ilmu dan amal. Putri-putri kesultanan memainkan peran politik strategis melalui pernikahan antar wilayah. Mereka memperkuat hubungan diplomatik dan menyebarkan nilai-nilai Islam dalam lingkup keluarga dan adat. Perempuan tampil sebagai jembatan antara elit kekuasaan dan rakyat. Jejak para tokoh ini melampaui batas zamannya. Mereka bukan sekadar pemimpin atau ulama, tetapi penjaga ruh peradaban yang menghubungkan pengetahuan, akhlak, dan kekuasaan. Warisan mereka bertahan dalam ingatan rakyat, manuskrip lama, dan napas tradisi yang hidup. Puncak keemasan Kesultanan Prelak berlangsung pada abad ke-13 Masehi di bawah Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat. Perdagangan gaharu dan lada meluas hingga dunia Arab dan Persia, mengukuhkan peran strategisnya. Pelabuhan di tepi timur Sumatera berubah menjadi simpul pelayaran penting. Kapal dari Pasai, Gujarat, Malaka, dan Teluk Bengal berlabuh rutin. Armada Laut Prelak menjaga keamanan jalur rempah dan membuka diplomasi dagang antar perairan. Kot Kala menjelma pusat ilmu yang mengajarkan tasawuf, fikih, serta tata pemerintahan. Para murid berdatangan dari berbagai wilayah. Dayah terbuka menerima siapapun, menghapus sekat mazhab dan menghidupkan tradisi belajar yang terbuka. Pemerintahan berbasis kecakapan mulai berlaku. Sultan menunjuk pejabat bukan karena garis darah, melainkan karena ilmu dan akhlak. Efisiensi birokrasi meningkat, nepotisme ditekan, dan Prelak menjadi model tata kelola awal bercorak Islam. Dirham dan mata uang perak dicetak lokal sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Cap kerajaan bertuliskan lafaz tauhid mempertegas otoritas. Diplomasi dilakukan lewat hadiah, surat stempel, serta aliansi nikah yang memperluas jaringan politik Islam. Kebudayaan tumbuh sejajar kekuasaan. Perayaan Maulid, pertunjukan hikayat, dan majelis puisi menjadi ruang dakwah yang artistik. Tradisi lisan diserap oleh rakyat, memperkuat jati diri Prelak sebagai pusat ilmu, seni, dan dakwah bercahaya. Kesultanan Prelak tidak berakhir karena perang, melainkan melebur secara damai ke dalam Samudera Pasai. Wafatnya Sultan Abdul Aziz Johan Berdaulat pada tahun 1292 Masehi menjadi penanda akhir kedaulatan secara resmi.
Integrasi dilakukan melalui strategi dinasti dan konsolidasi pemerintahan. Tidak ada pemberontakan. Bangsawan Prelak diserap ke dalam struktur politik Pasai. Ulama dan elit dagang menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi secara bertahap serta terencana. Warisan sistem pendidikan, tasawuf, dan nilai pemerintahan Prelak terus hidup. Dayah Chot Kala menjadi model awal pesantren, bahkan setelah nama kesultanan memudar. Murid-muridnya tersebar dari pesisir utara Sumatera hingga negeri semenanjung Melayu. Sisa-sisa fisik peradaban masih ditemukan. Batu nisan beraksara Arab, dirham bercap tauhid, dan reruntuhan zawiyah menjadi bukti konkret. Ekskavasi modern menguatkan narasi lisan yang tersimpan rapi dalam hikayat dan silsilah keluarga tua Aceh Timur. Tradisi seperti kenduri maulid dan syair zikir tetap diwariskan turun-temurun. Hikayat Prelak masih dilantunkan dalam ritus budaya dan pengajian desa. Ia menjadi narasi hidup yang membingkai masa lalu sebagai akar spiritual masyarakat masa kini. Kendati telah tiada sebagai kesultanan, Prelak tetap hadir sebagai ingatan kolektif dan fondasi peradaban. Ia tidak lenyap, hanya bertransformasi menjadi pusaka nilai, toleransi mazhab, semangat ilmu, dan diplomasi damai dalam jejak Islam awal Nusantara. Prelak bukan hanya catatan yang terpahat dalam hikayat, tapi juga teladan dari negeri yang menjadikan ilmu, iman, dan akhlak sebagai jalan dakwah. Dalam zikir yang tak terputus, ia hidup sebagai cahaya Islam yang tetap menyala. Terima kasih, sampai bertemu pada jejak berikutnya. Salam.